Setelah Hasto, KPK kabarnya bakal sasar Megawati terkait kasus Harun Masiku. Jadi setelah ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK, dinamikanya jadi makin seru nih. Kabarnya KPK berpeluang bakal manggil Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk diperiksa. PK akan panggil 2 anggota DPR terkait kasus CSR Bank Indonesia, yaitu Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satori dari Partai Nasdem. Semoga nggak masuk angin. Ada urusan baik koalisi maupun oposisi semua sama, tinggal menunggu waktu saja. Kalian udah tahu belum kalau politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan bahwa Bapak Hasto Kristianto sudah membuat puluhan video yang akan mengungkap para koruptor di negara ini. PDIP menyebut Hasto menyiapkan puluhan video bongkar bobrok petinggi negara. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengaku Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan sosok yang menaati hukum. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan, itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti dia bawa-bawa Bung Karno karena Bung Karno juga pernah di penjara, guys. Beda. Jadi mereka berdua ini mau disama-samain. Oi, jauh ya. Bung Karno di penjara karena melawan penjajah. Kau di penjara ya karena kau korupsi, menyuap, Melindungi. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, kali ini masih tentang Pak Hasto, ya kan. Kita akan mereaction beberapa netizen yang mengomentari tentang Pak Hasto. Di sini Hasto kutip Bung Karno masuk penjara bagian pengorbanan dan cita-cita, ya kan. Dan banyak sekali netizen yang berkomentar, ya guys. Dan ada cuitan daripada di Gus Naidi, ya. Nah, Hasto, Bung Karno itu dipenjara karena memperjuangkan kemerdekaan bangsa, bukan memperjuangkan Harun Masiku. Anda itu bermasalah dengan hukum, bukan karena perjuangan bangsa, tapi memperjuangkan agar Harun Masiku menjadi anggota dewan dengan menggeser anggota dewan terpilih. Jadi jangan samakan perjuangan Anda dengan perjuangan Soekarno. Anda boleh berhalusinasi, tapi jangan kayak orang mabuk juga. Iya juga, ya kan, guys. Nah, memang banyak sekali lah ya pernyataan-pernyataan Hasto ini yang bisa dibilang, waduh, sangat-sangat aneh lah, ya kan, guys. Dan di sini Hasto katanya sudah menyiapkan berpuluh-puluh video tentang kasus-kasus korupsi, ya, siapa-siapa orang-orang pemerintahan yang terlibat nanti, ya kan. Dan netizen juga sangat-sangat menantikan rilisnya video itu, ya guys. Waduh, pokoknya mantap lah. Dan di sini setelah Hasto, ya kan, Bu Megawati juga mulai dibidik KPK. Coba langsung saja kita simak video ini. Setelah Hasto, KPK kabarnya bakal sasar Megawati terkait kasus Harun Masiku. Jadi setelah ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK, dinamikanya jadi makin seru nih. Kabarnya KPK berpeluang bakal manggil Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk diperiksa. Juru bicara KPK Tessa Mahardika bilang, peluang pemanggilan itu katanya karena Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAW Harun Masiku. Tapi Tessa bilang, pemanggilan itu hanya akan dilakukan jika penyidik merasa membutuhkan keterangan dari Megawati. Jadi hal itu bakal dikembalikan ke penyidik. Apakah Presiden kelima Republik Indonesia itu dipanggil atau tidak? Nah, tapi PDIP nggak kehabisan cara nih buat terus melawan. Mereka justru mulai menggertak balik nih. Kabarnya Hasto udah nyiapin sejumlah video yang bakal mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. PDIP yakin kalau video itu dirilis, maka masyarakat mungkin bakal kaget dan bisa mengubah peta pemberantasan korupsi. Juru bicara PDIP Guntur Romli bilang bahwa video tersebut nggak hanya asal menyebut nama-nama para petinggi negara di kasus korupsi, tapi juga disertai bukti-buktinya. Guntur mengaku udah nonton video-video itu dan dia yakin bakal bikin gempar dan bisa mengubah opini publik. Oke, kita tunggu. Breaking news, KPK akan panggil 2 anggota DPR terkait kasus CSR Bank Indonesia, yaitu Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satori dari Partai Nasdem. Semoga nggak masuk angin. Profil Heri Gunawan, anggota DPR fraksi Gerindra, diperiksa KPK di kasus dana CSR BI.
KPK memeriksa 2 anggota DPR RI sebagai saksi terkait dugaan korupsi CSR Bank Indonesia atau BI Jumat 27 Desember 2024. 2 anggota DPR RI tersebut yaitu Heri Gunawan atau HG dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasdem. Mana yang kemarin mengatakan bahwa KPK era Bapak Prabowo itu tajam ke oposisi dan tumpul ke koalisi. Coba kumpul. Ya siapa-siapa ya, tangkap aja. Santai, semua akan disikat Tenang oleh aja. Bapak Prabowo. Gak ada urusan baik koalisi maupun oposisi, semua Ya. sama. Tinggal menunggu waktu saja. Kalian udah tahu belum kalau politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan bahwa Bapak Hasto Kristianto sudah membuat puluhan video yang akan mengungkap para koruptor di negara ini. Ini. Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video Aduh. yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan Kenapa baru petinggi-petinggi sekarang? negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Itu tuh Sumpah, jujur Li, gua nggak sabar menanti rilisnya puluhan video Bapak Hasto itu. Iya, aku Sumpah, juga nggak sabar. ini video katanya akan menggegerkan jagat raya ini. Gua kagak sabar menunggu gebrakannya Bapak Hasto Kristianto, iya kan? Pokoknya siapapun nanti yang diungkap yang terbukti melakukan korupsi di negara kita yang tercinta ini harus dihukum. Sepakat nggak? Ini kalau perlu Kenapa videonya sekarang? Pak Hasto, kalau premium harus bayar, harus langganan. Gua mau banget buruan dirilis Pak Hasto, buruan, kami nggak sabar. PDIP menyebut Hasto menyiapkan puluhan video bongkar bobrok petinggi negara. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengaku Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan sosok yang menaati hukum dan kooperatif. Ia juga menyebut Hasto sudah menyiapkan puluhan video untuk membongkar bobroknya petinggi negara yang terlibat kasus korupsi. Setahu saya ya, jika seseorang sudah tersangka dan dirinya merasa tidak bersalah, ia datang memberikan pembelaan, lampirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah Ya. dan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Benar. Bukan malah mengancam dan akan membeberkan kasus-kasus orang lain. Iya. Ini kan yang diperlukan saat ini, pembelaan untuk membebaskan lu dari tuduhan. Bebaskan dari diri sangkaan. dulu lah ya. Kecuali orang tersebut ya benar-benar bersalah dan tidak bisa mengelak, akhirnya menggunakan jurus Dewa Mabok. Dewa mabuk. Sehingga untuk melindungi dirinya sendiri harus mengorbankan orang lain yang Menyerang belum tentu orang juga lain, ya. itu terbukti kebenarannya. Lagian kalau misalkan mau bongkar-bongkaran kasus korupsi pejabat besar gitu yang seperti dikatakan oleh Pak Hasto, ya bukannya KPK lebih senang merasa Iya. terbantu gitu. Jangan-jangan ini barter kasus lagi sehingga dirinya selamat dan KPK akan menerima kasus yang lebih besar. Oh, menarik. Udah KPK sikat aja Sikat semuanya. semuanya. Baik kasus Harun Masiku dan kasus-kasus besar yang akan dibongkar oleh Pak Hasto ini. Oke. dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Tuh, dengar. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Loh, kenapa baru Dan sekarang? ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, Kenapa baru sekarang opini publik pertanyaannya? dan Mau bongkar? luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Hasto di penjara. Bung Karno di bawah-bawah. Anak-anak jenderal yang belum follow aku nih guys, di follow dulu ya, pencet tanda plus agar berita-berita terbaru tidak tertinggal kawan. Mantap guys. Pernyataan lengkap Hasto saat ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Apabila dia di penjara,
Dia bawa-bawa Bung Karno karena Bung Karno juga pernah di penjara, guys. Haha, beda. Jadi mereka berdua ini mau disama-samain. Oi, Oi, jauh. jauh. Jauh ya, jauh. Ya. Bung Karno di penjara karena melawan penjajah. Kau di penjara ya karena kau korupsi, menyuap. Melindungi Ya kan? Harun Bung Masiku. Karno di penjara karena dia membela bangsa. Kau di penjara ya karena kau merusak bangsa. Ah, Bung Karno tegar, hebat, wibawa. Kau tukang nangis, ya beda jauh. Jadi nggak usah kau sama-samakan. Kasusnya beda, kasusnya ya. beda. Ya, jadi pengen dikasihani, tidak bisa bos, tidak bisa, Tidak beda bisa, guys. beda, Bung Karno bos. proklamator, kau apa? Belum ada kau berjasa untuk negara. Bung Karno jasanya besar, jadi nggak usah disama-samakan, ya. Ya, Bung Karno itu idola saya. Hah? Kau mau jadi idola saya, mimpi juga kau, ya. Anak-anak jenderal, gas terus. Pak Prabowo menghancurkan korupsi Indonesia. Bum, meledak Mantap. bos. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. oh, Ditersangkakannya Sekjen PDIP Pak Hasto oleh KPK, bahkan penyidik KPK menyatakan keterlibatannya yang mendalam, persoalan merendam HP, menyembunyikan dan lain sebagainya si Harun Masiku. Menurut saya hal yang biasa ya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan keterlibatan yang seperti itu, maka taat hukumlah. Saya mendukung penegak hukum untuk mengusut semuanya hingga tuntas. Dan juga saya berharap kepada pimpinan KPK yang terbaru, kepolisian, dan jajaran penegak hukum lainnya untuk mengusut kasus Bang Denny Siregar yang katanya diduga mendapatkan gratifikasi dari Telkomsel Oh, sebanyak 51 miliar Denny atau Siregar berapapun itu juga. nominalnya. Oh, mantap. Udah dari Januari, ini kasus mengambang menurut saya. Saya sebagai rakyat Indonesia ingin tahu juga siapa-siapa penjahat yang ada di negeri ini. Jika memang Bang Denny Siregar diduga menjadi tersangka dan penerima gratifikasi dari Telkomsel, maka usutlah tuntas Pak. Jangan Usut nanti semua. tiba-tiba hilang, lalu 5 tahun melenting lagi kayak kasus Sekjen PDIP ini Pak. Ya jangan nunggu momen Pak, silahkan diusut. Saya mendukung Bang Denny Siregar ini diusut dengan benar kasusnya, sehingga kita tahu siapa bandit, siapa bukan bandit begitu. usut semua. Setelah memecat Jokowi dan keluarganya, Partai PDIP sekarang lagi dapat karma, setelah Hasto ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Dapat Selain itu karma, PDIP juga gencar menyerang Jokowi. Tak hanya Jokowi, PDIP juga sering menyerang anak dan menantunya. Seperti lagi dapat karma dari Jokowi, PDIP sekarang lagi mendapatkan masalah, setelah Sekjen PDIP Hasto ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Ya, bisa dibilang PDIP ini ya memang dapat karma setelah ya menjelek-jelekkan, menyerang Pak Jokowi. Ya, aku yakin itu ya kan guys. Nah, dan yang menarik ya kan guys, kenapa Hasto baru sekarang yang mau membongkar semua keterlibatan petinggi negara? Katanya ada puluhan video yang belum dirilis ya kan oleh Hasto yang membongkar ya diduga keterlibatannya petinggi negara ini korupsi. Nah, pertanyaan kita, kenapa baru sekarang? Kenapa Pak Hasto simpan ya rahasia itu sampai sekarang? Apakah Pak Hasto dulu-dulunya nggak berani, takut gitu ya kan? Kenapa ya? Dan kalau benar ya udah silahkan bongkar. Kalau benar-benar ada kasus korupsi ya kan di petinggi-petinggi negara itu ya kita tetap mendukung ya kan. Seperti kader Gerindra yang terlibat korupsi yang tadi ya kita tetap mendukung ya, bukan karena kita gimana ya tidak suka dengan PDIP, terus kita senang melihat Hasto di penjara ataupun ditangkap, ataupun dijadikan tersangka, Bu Mega juga terlibat, ya bukan begitu ya kan. Kalau ada misalkan partai-partai lain yang betul-betul terlibat daripada kasus-kasus korupsi ini, ya kita sebagai pendukung Pak Prabowo juga senang meskipun itu daripada partai Gerindra. Ya kita tetap mendukung Presiden Prabowo untuk ya membasmi semua para koruptor-koruptor di muka bumi Indonesia ini. Nah, begitu ya kan. Dan untuk Pak Hasto ya, beda jauh ya kalau membandingkan Anda ini dengan Bung Karno. Beda jauh. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Nah, menurut aku nih sih semakin seru aja nih ya. Kasus-kasus korupsi yang akan dibongkar oleh Pak Hasto. Kita tunggu aja ya, kayak gimana hasilnya.
Apakah ada nama-nama siapa gitu ya kan? Oke, kita tunggu aja dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.